Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Bayu Aditya. Sini saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Bayu Aditya dari kelas D4 PKI NIM 1940 110 141. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil penelitian saya tentang bimbingan konseling Islam berkebutuhan khusus dalam hubungan orang tua dengan anak tunawicara. Ini nama saya tadi ya. Nah, jenis kebutuhan khusus. Nah, tunawicara adalah ketidakmampuan seseorang untuk berbicara atau menyandang tunawicara biasanya berkomunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu seperti yang gerakan tangan, kedipan mata, kayak gitu ya. Seperti yang kita ketahui, penyandang tunawicara tidak hanya berkomunikasi dengan sesama penyandang tunawicara. Nah, hal ini sudah wajar. Ada kalanya mereka berkomunikasi dengan orang normal seperti orang tua dan keluarga, bahkan yang bukan tergolong orang terdekat yang belum tentu memahami simbol yang mereka komunikasikan. Nah, di sini tunawicara ini tidak hanya bisa berhubungan atau berkomunikasi dengan sesama tunawicara, tetapi juga bisa berkomunikasi sama dengan orang yang normal. Seperti itu. Indikator perilaku dan kondisi subjek berkebutuhan khusus. Nah, orang tua. Ini ada satunya, ada orang tua ya. Merupakan kelompok kecil yang umumnya terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Nah, terus selanjutnya hubungan antar anggota keluarga dijiwai oleh suasana afeksi dan rasa tanggung jawab. Terus hubungan sosial di antara anggota keluarga relatif tetap dan didasarkan atas ikatan darah, perkawinan, atau adopsi. Orang tua berkewajiban memelihara, merawat, dan melindungi anak dalam rangka sosialisasinya agar mampu mengendalikan diri dan berjiwa sosial. Nah, ini hubungan antar orang yang terdekat itu sangat penting bagi orang yang menyandang tunawicara. Nah, tunawicara itu sendiri ada individu yang mengalami gangguan atau hambatan dalam komunikasi verbal sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Nah, dia itu sulit untuk berbicara. Nah, untuk dia semangat agar selalu belajar bisa berkomunikasi itu dari orang-orang yang terdekat dahulu, seperti keluarga, teman, terus saudara-saudara, terutama orang tua. Kalau anaknya seperti itu ya teman-teman, mohon maaf. Nah, terus selanjutnya gambaran permasalahan orang tua dengan anak tunawicara. Dalam proses menyesuaikan diri, seorang orang tua akan mengalami perasaan frustasi, malu, dan konflik batin, serta menyelaraskan tuntutan-tuntutan batin dengan tuntutan-tuntutan yang dikenakan kepada individu oleh dunia di mana individu itu hidup. Terus stres yang dialami oleh orang tua dengan anak berkebutuhan khusus berpengaruh pada perkembangan anak tunawicara. Anak tunawicara yang kurang dukungan sosial dari orang tuanya akan mengalami kesulitan dalam perkembangan anak. Anak tunawicara akan sulit beradaptasi dalam lingkungan dan bertindak agresif. Nah, ini makanya yang saya bilang tadi itu hubungan keluarga itu sangat penting bagi anak yang menyandang tunawicara. Jadi orang tua itu harus benar-benar cepat untuk menyesuaikan diri. Biasanya itu kan kalau misalkan orang tua mempunyai anak yang sekiranya, mohon maaf, menyandang disabilitas seperti tunawicara ini tuh agak malu biasanya ya kan. Terus juga
agak minder, kok anak orang lain bisa normal, anak saya enggak, kan seperti itu ya teman-teman. Nah, hal seperti ini khususnya bagi orang tua itu harus benar-benar cepat untuk menyesuaikan diri. Jangan terlalu frustasi, terus malu, seperti itu ya. Terus untuk selanjutnya, nah teknik konseling, memberi pengertian kepada orang tua. Nah ini pertama itu kita memberi konseling kepada orang tuanya dulu ya teman-teman. Nah, para orang tua yang memiliki ABK, anak berkebutuhan khusus, diharapkan agar selalu mengupayakan hal yang terbaik untuk anak, karena bagaimanapun kondisi anak adalah anugerah dan titipan dari Tuhan yang harus dijaga, dirawat, dan diberikan kasih sayang, serta dibekali ilmu yang bermanfaat bagi anak kelak. Dan jangan jangan apa itu namanya, jangan, pokoknya nggak boleh di itu ya teman-teman, di kalau mempunyai anak seperti itu tidak boleh untuk terlalu diasingkan. Nah biasanya tuh kalau orang bagi orang tua yang malu itu biasanya anak-anak yang seperti ini itu malah diasingkan, malah dimarah-marahin seperti itu. Nah yang kedua, memberi dukungan sosial kepada orang tua dan anak tunawicara, membentuk kok ganti sih, lanjut belum. Nah, membentuk lebih banyak forum pertemuan orang tua dan anak yang dapat meringankan beban psikologis orang tua dan anak karena mempunyai tempat untuk saling berbagi pengalaman. Membentuk konsep diri anak yang positif, anak merasa diinginkan, membentuk perasaan yang aman, mengembangkan rasa percaya diri, serta reaksi emosional yang positif dan kepatuhan, serta mampu melakukan penyesuaian diri secara baik. Nah, selalu memberi dukungan sosial kepada orang tua dan anak tunawicara, bahwa tuh anak ini tuh anugerah gitu loh teman-teman, nggak boleh apalagi diasingkan, terus dicaci maki, itu nggak boleh. Harusnya kita tuh mendukung. Nah teknik konseling ini mendukung bagi orang tua dan mendukung bagi anak-anak, bagi anaknya yang mengalami ABK, anak yang berkebutuhan khusus. Terus selanjutnya, hasil perkembangan individu berkebutuhan khusus setelah mendapatkan konseling, sikap menerima orang tua dengan segala kelemahannya, kekurangan, serta kelebihan yang dimiliki oleh anak. Sesuai dengan pemahaman yang dimiliki seorang ibu, maka ibu akan menerima kondisi anaknya dengan memberi kasih sayang, perhatian, dan mampu untuk memahami perkembangan anak sejak dini. Nah, terus orang tua akan paham apa saja yang perlu dilakukan untuk dapat meningkatkan apa-apa yang belum bisa dilakukan oleh anak dan tidak menuntut lebih terhadap apa-apa yang memang tidak bisa dilakukan oleh anak. Nah, jadi jangan seperti membandingkan anak kita dengan anak yang lain yang normal gitu ya. Ya bagi orang tua itu nggak boleh saling membanding-bandingkan, seperti kayak anak ini kok bisa bicara dengan ini tapi kamu kok nggak bisa, kenapa gini gini gini, nggak boleh seperti itu. Atau mungkin banyak yang atau mungkin banyak hal yang seperti membandingkan, kayak anak ini kok bisa main main keluar dengan normal dan kamu, sedangkan kamu tidak. Nah, seperti itu, karena emang anak ABK tunawicara ini seperti harus lebih diperhatikan. Nah, untuk selanjutnya, analisis dari data di atas, bagi anak berkebutuhan khusus, peran aktif orang tua ini merupakan bentuk dukungan sosial yang menentukan kesehatan dan perkembangannya, baik secara fisik maupun psikologis. Dukungan sosial pada umumnya menggambarkan mengenai peranan atau pengaruh yang dapat ditimbulkan oleh orang lain yang berarti seperti anggota keluarga, teman, saudara, dan rekan kerja. Pokoknya ini anggota apa itu orang-orang terdekat. Nah,
Dukungan sosial adalah pemberian bantuan seperti materi, emosi, dan informasi yang berpengaruh terhadap kesejahteraan manusia. Dukungan sosial juga dimaksudkan sebagai keberadaan dan kesetiaan orang-orang yang berarti, yang dapat dipercaya untuk membantu, mendorong, menerima, serta menjaga individu yang berkebutuhan khusus tadi. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.